Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KCBA kelompok 7 ingin menjelaskan analisis tentang database Coffee Chain. Next. Nah, ini adalah anggota kami. Ada saya sendiri, Adhika Arya NRP 93, lalu ada Henry Noval NRP 89, dan ada Hilmi Saputra NRP 80. Next. Nah, sebelum kita mulai menganalisis, kita menentukan dulu key performance indicator. Apa sih key performance indicator itu? Key performance indicator ini sebenarnya bisa digunakan sebagai alat bantu sebuah perusahaan dalam mengambil atau membuat suatu keputusan. Nah, gimana caranya KPI ini bisa menjadi alat bantu? Jadi KPI ini bisa mengukur kinerja suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut sudah mencapai visi misinya atau belum, seperti itu. Sebagai contoh di sini ada profit dan sales, lalu total product sold, sales target, profit target, dan total expense. Kita dapat menghitung profit sebuah perusahaan dalam rentan tahun misalkan 2010-2011. Apakah perusahaan tersebut sudah mencapai target atau belum? Lalu sales juga seperti itu. Nah, nanti dari performance indikator ini, perusahaan dapat membuat suatu kebijakan atau strategi agar profit dan sales itu bisa mencapai target di tahun berikutnya. Next. Nah, dari KPI tadi kita coba membuat dashboard agar mudah dilakukan analisis. Dashboard ini terdiri dari profit sales, total expense, profit by product, sales by product, dan profit by state. Di mana dari masing-masing dashboard ini akan dilakukan analisis tersendiri. Nah, analisis lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Yang pertama ada profit, sales, dan juga total expense. Di mana ini merupakan profit, sales, dan total expense dari perusahaan Coffee Chain selama tahun 2010 sampai 2011. Di mana ketiga poin ini merupakan KPI yang penting dalam sebuah perusahaan mengukur kinerjanya. Di sini bisa kita lihat besarnya sales Coffee Chain adalah 819.811 dolar, sedangkan pengeluarannya adalah 229.662 dolar. Setelah total sales dikurangi dengan pengeluaran HPP produk, biaya tetap, biaya operasional, dan lain-lain, maka penghasilan profit sebesar 259.543 dolar. Dari ketiga poin ini, kita belum bisa menemukan strategi yang begitu detail untuk meningkatkan profit perusahaan, di mana diperlukan komponen lainnya untuk dianalisis agar dapat memperkirakan strategi yang akan digunakan perusahaan. Untuk KPI yang kedua, di sini ada profit by product. Next. Dari gambar ini merupakan laporan dari profit setiap produk Coffee Chain dalam kurun waktu 2010 sampai 2011. Di mana laporan tersebut dilihat dari dimensi produk pada rows dan juga profit pada column. Analisis profit untuk setiap produk dilakukan untuk menemukan insight baru yang sangat berguna untuk meningkatkan profit bagi perusahaan. Di mana kami melihat profit ini dari sudut pandang setiap produk. Dari analis yang dilakukan dapat dilihat profit dari green tea bernilai min, yang artinya bukannya menguntungkan perusahaan, melainkan produk ini membuat perusahaan merugi. Kalau kita lihat dari sisi sales pada sub-bab berikutnya, kita bisa mengetahui kalau produk green tea ini sudah memenuhi bahkan melebihi target sales yang ditentukan. Oleh karena itu akan lebih baik jika produk ini diberhentikan karena membuat perusahaan merugi sekalipun telah mencapai target penjualan yang diinginkan. Kemudian produk Colombian dengan profit bersih tertinggi yang membuat perusahaan untung lebih dari produk lainnya, ternyata kalau dilihat dari sisi sales masih belum mencapai target sales yang diinginkan. Perusahaan kami sarankan untuk mendorong sales dari produk Colombian ini. Kemudian pada produk regular espresso ternyata memiliki net profit margin yang tertinggi kedua di antara yang lainnya. Padahal kalau dilihat dari sisi sales masih jauh sekali tertinggal dengan produk cafe mocha. Dari informasi tersebut, kami menyarankan perusahaan untuk bisa meningkatkan sales untuk regular espresso karena memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi sumber profit yang tinggi bagi perusahaan. Oke, berikutnya ada sales by product.
Nah, pada sales dan produk itu dapat dihasilkan bahwa laporan penjualan dari Coffee Chain dalam kurun waktu 2010 sampai 2011. Nah, laporan tersebut bisa dilihat ada dimensi produk pada bagian row dan sales pada kolom. Nah, laporan tersebut menggunakan beberapa atribut, misalnya ada sales per produk, dan product type. Nah, dari laporan tersebut kami mendapatkan bahwa Colombian memberikan penjualan paling besar yaitu $128.311, sedangkan Regular Espresso menjual paling sedikit sekitar $24.031. Nah, dengan menganalisa penjualan tiap produk tersebut, maka perusahaan seharusnya dapat mempertimbangkan berapa porsi jumlah bahan baku yang dapat dipersiapkan untuk menyesuaikan besar kecilnya penjualan produk dan nanti untuk meminimalkan adanya kehilangan atau kekurangan bahan baku. Misal, pada pembuatan Colombian itu harus dilakukan lebih banyak dibanding yang lain untuk menghindari produk yang out of stock pada saat customer melakukan pembelian. Nah, untuk menganalisa lebih lanjut, maka perusahaan kami sarankan untuk melakukan survei atau evaluasi mengapa produk tersebut bisa memberikan penjualan yang lebih besar sedangkan pada produk lain tidak. Nah, mungkin berdasarkan survei atau evaluasi dapat dicatat untuk membuat dalam laporan perusahaan. Nah, berikutnya yang terakhir ada profit by state. Nah, pada profit by state itu terdapat satu state dengan warna hijau yang sangat tipis dan mendekati putih, yaitu pada New Mexico, di mana New Mexico itu mendapatkan penjualan paling sedikit, yaitu sekitar $799 untuk profitnya saja. Nah, hal ini sangat berbanding terbalik dengan Illinois dan California dengan profit $30.821 dan $31.785. Nah, karena selisih profit antara New Mexico dan dua region lain ini sangat jauh, maka kami menyarankan untuk perusahaan bisa menganalisis mengapa hal ini bisa mempengaruhi profit yang didapatkan pada New Mexico. Nah, untuk mengetahuinya tersebut bisa dilakukan dengan beberapa metode yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, sehingga nantinya diharapkan bisa mencari cara gimana agar New Mexico bisa meningkatkan profitnya sehingga tidak tertinggal jauh daripada Illinois dan California. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.